Dua sosok asal Eropa mulai disuarakan bonek untuk gantikan Paul Munster. Paul Munster merupakan pelatih asal Irlandia Utara yang sempat menukangi Persebaya Surabaya sejak gelaran Liga 1 2023 lalu. Perlahan mengangkat performa Persebaya Surabaya, Paul Munster kini tengah jadi sorotan. Pasalnya, Persebaya Surabaya yang sempat memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024 kini harus 4 kali menelan kekalahan secara beruntun. Semenjak pekan ke-17 Liga 1 2024 lalu, Persebaya Surabaya sudah kalah dari Bali United, PSS Sleman, Malut United, dan terbaru Barito Putra. Lewat Instagram resmi klub, tak sedikit bonek yang mulai menyuarakan agar Paul Munster hengkang dari Persebaya Surabaya. Jika melihat secara kontrak, Paul Munster pun tengah berada di sisa masa baktinya bersama Persebaya Surabaya. Melirik dari Transfermarkt, kontrak Paul Munster di Persebaya Surabaya akan habis pada tanggal 31 Mei tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, bonek pun mulai menyuarakan sosok-sosok yang layak menjadi pengganti Paul Munster di Persebaya Surabaya. Lewat Instagram @officialpersebaya pada minggu lalu, tampak bonek menyuarakan sosok Peter Huistra dan Thomas Doll untuk jadi pelatih baru Persebaya Surabaya. Peter Huistra yang disuarakan oleh bonek tersebut merupakan mantan pelatih Borneo FC asal Belanda yang baru saja dilepas di gelaran Liga 1 2024 ini. Sedangkan Thomas Doll adalah pelatih asal Jerman yang sempat menukangi Persija Jakarta di Liga 1 2022, 2023 hingga 2023, 2024 lalu dan akhirnya mundur karena alasan keluarga seusai musim berakhir. Lantas, bagaimanakah peluang Persebaya Surabaya untuk mendatangkan Peter Huistra maupun Thomas Doll di pertengahan Liga 1 2024 ini? Jika melirik dari Transfermarkt, Peter Huistra maupun Thomas Doll sama-sama bisa digaet oleh Persebaya Surabaya di Liga 1 2024 ini. Mengingat, baik Peter Huistra maupun Thomas Doll sama-sama masih berstatus tanpa klub di musim 2024-2025. Namun, jika Persebaya Surabaya condong mendatangkan Thomas Doll, maka manajemen Bajul Ijo nampaknya wajib menyiapkan budget besar untuk memenuhi keinginan ex-pelatih Borussia Dortmund tersebut. Mengingat, Thomas Doll dengan selera pemain Eropanya tersebut sempat terbukti di Persija Jakarta selama 2 musim berturut-turut. Sempat mendatangkan trio mahal Michael Kermenchik, Ondrej Kudela, dan Hanno Behrens. Persija Jakarta juga sempat menebus Maciej Gajos dari Lechia Gdansk untuk memuaskan keinginan Thomas Doll. Sedangkan Peter Huistra sempat terkenal dengan gaya permainan umpan-umpan pendek dan possession di Borneo FC, yang bisa saja diterapkan dengan baik di Persebaya Surabaya kelak. Namun, jika manajemen Persebaya Surabaya benar-benar ingin mencari pelatih baru, tentu Bajul Ijo bakal mengeluarkan kompensasi tersendiri kepada Paul Munster karena harus menyudahi kerjasama sebelum kontrak berakhir. Menarik untuk dinantikan bagaimana nasib Paul Munster dan langkah manajemen Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 2024 ini. Paul Munster curhat, Persebaya kini sulit menang dan cetak gol. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, masih tidak habis pikir dengan hasil terkini yang diraih timnya. Tim asal Kota Pahlawan itu tercatat sudah menelan 4 kekalahan beruntun di BRI Liga 1 2024-2025. 4 kali kalah itu tidak dapat diterima. Saya sedikit terkejut karena itu tidak seperti yang kami harapkan. Kami saat ini berada di posisi kedua di Liga dan kami terus menekan. Namun saat ini, kami harus berbalik dan kembali ke jalur kemenangan, ucap Munster. Paul Munster tentu saja jadi pihak yang bertanggung jawab atas performa timnya. Jangankan menang, mencetak gol saja sulit. Dalam 4 kekalahan itu, Persebaya kebobolan 10 gol dan hanya mencetak 1 gol, itu pun lewat penalti. Performa Persebaya sebenarnya terbilang monoton sejak awal musim, tak ada permainan menarik seperti biasanya. Hanya saja, kali ini mereka tidak beruntung untuk mencetak gol. Laga melawan Barito Putra semakin menunjukkan kualitas sesungguhnya dari kekuatan skuad Persebaya. Pemain yang seharusnya jadi andalan mencetak gol justru tidak mampu bekerja secara tim. Dalam sepak bola, jika Anda tidak mencetak gol, Anda akan kesulitan meraih kemenangan. Tentu saja, kami akan melakukan perubahan juga karena saya tidak senang dengan penampilan pemain, terutama dengan penyerang. Saya tidak senang. Kami tetap akan menekan di laga kandang berikutnya. Saya sudah memikirkan pertandingan berikutnya. Pertandingan ini sudah berakhir, saya sudah melihat cuplikan pertandingan ini, dan menganalisisnya. Kami akan berkumpul kembali, kami juga akan berlatih di lapangan latihan. Jadi,
Kami hanya perlu mencetak gol, itu yang terpenting dan kemudian kemenangan akan datang. Kami harus mencetak gol, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu. Keputusan Persebaya Surabaya datangkan striker di paruh musim kurang tepat, bandingkan tim lain. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya sedang dalam masa sulit pada putaran kedua Liga 1 2024-2025. Masa sulit itu ditandai dengan kekalahan beruntun sebanyak 4 pertandingan. Banyak hal yang kemudian mulai disorot terkait buruknya performa Bajul Ijo, salah satunya keputusan di bursa transfer paruh musim. Sebagai informasi, Persebaya memanfaatkan bursa transfer dengan hanya menambah 2 personel. Dua-duanya merupakan pemain asing, yaitu Dime Dimov dan Dejan Tumbas. Dime Dimov berposisi bek, sedangkan Dejan Tumbas berposisi striker. Penambahan pemain di posisi striker lantas menimbulkan pertanyaan besar melihat mendesaknya kebutuhan di lini lainnya. Namun, Persebaya meyakini bahwa penambahan striker akan mengatasi permasalahan produktivitas gol yang dialami pada putaran pertama. Bukan hanya Persebaya saja yang akhirnya memiliki keputusan untuk menambah daya gedor lewat striker asing baru, sejumlah tim lain seperti PSIS Semarang, hingga Semen Padang juga melakukan keputusan serupa. Lantas, seperti apa dampak dari kedatangan striker baru sejauh ini? Persebaya Surabaya seolah masih harus bersabar dengan sosok Dejan Tumbas yang direkrut di paruh kedua Liga 1 2024 ini. Diharapkan, Dejan Tumbas bisa menjadi alternatif ketika Flavio Silva sedang seret gol di Persebaya Surabaya. Namun, dari 3 pertandingan awalnya bersama Persebaya Surabaya, Dejan Tumbas masih belum mampu mencetak gol bagi Bajul Ijo. Dalam 3 laga awalnya bersama Persebaya Surabaya, Dejan Tumbas baru mencetak 1 assist dan mendapat 3 kekalahan secara beruntun di Liga 1 2024. PSIS Semarang mendatangkan Gustavo Souza. Gustavo Souza merupakan satu-satunya rekrutan asing baru PSIS Semarang di putaran kedua Liga 1 2024. Gustavo Souza yang sempat mencetak 14 gol dan 3 assist di Liga Nicaragua tersebut diharapkan bisa menjadi solusi bagi lini depan PSIS Semarang di musim 2024-2025. Namun, dari 3 laga awal Gustavo Souza bersama PSIS Semarang di Liga 1 2024, sang striker bernomor 99 tersebut masih belum mencetak gol bagi Laskar Mahesa Jenar. Semen Padang mendatangkan Bruno Gomes. Semen Padang bisa dibilang cukup beruntung di bursa transfer paruh kedua Liga 1 2024 seusai mendatangkan sosok Bruno Gomes. Berusia 28 tahun, Bruno Gomes yang bisa dimainkan sebagai striker maupun winger tersebut nyatanya langsung tancap gas bersama Semen Padang. Dari 3 laga di Liga 1 2024, Bruno Gomes sempat mencetak 4 gol dan 1 assist bagi Semen Padang. Jika terus mempertahankan konsistensinya, tak menutup kemungkinan Bruno Gomes bakal menjadi perwakilan Semen Padang di bursa top skor Liga 1 2024 nanti.